بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Pil Haji Komarudin Amin, Dirjen Bimas Kementerian Agama RI, Bapak Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, juga dari masjid-masjid negara Asia Tenggara dan serumpun. Yang pertama, Haji Asminan bin Haji Cucu, pejabat Kementerian Hal Ehwal Ugama, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam. Yang kami hormati juga Ustadz Syaban Ishak Piperdi, pengawal dakwah Masjid Muhajirin Singapura, Bapak Ustadz Muhammad Anwar Da Costa, Ketua Yayasan Masjid An-Nur Dili Timor Leste, juga Bapak Ustadz Abdul Ghaffar Karso Joyo MSc, Imam dan Penasihat Masjid Rahmatul Islam Paramaribo Suriname Amerika Selatan, juga Bapak Muhammad Arif Ramadan, Ketua Pengurus Masjid Indonesia Kairo Mesir, dan Bapak Ahmed Sokopiak, Imam Masjid
Istiqlal atau Masjid Soeharto di Sarajevo, Bosnia. Para kepala bidang, para wakil kepala bidang, para kabak, para kasubag dan kasubit, serta para karyawan jamaah Masjid Istiqlal dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar, bahkan sangat besar, namun diungkapkan dalam Al-Quran dia hanya terselenggara dalam rentang waktu yang sangat singkat yang diungkapkan dengan kata Laila. Kata Laila atau Lailan adalah nakirah dan dia mufrad. Setiap kata mufrad dan nakirah itu punya arti sedikit. Jadi kata Lailan adalah sebagian kecil dari malam yang panjang. Namun demikian, kata Lailan yang berarti rentang waktu yang sangat sedikit, al-miqat az-zamani al-yasir, itu menceritakan suatu hal yang sangat besar yang susah dinilai oleh akal, adalah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar ini tidak lain adalah merupakan penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa harus Isra kemudian Mi'raj? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dimi'rajkan ke langit Sidratil Muntaha? Ternyata ada hikmah yang luar biasa di situ. Ketika Allah mengisrakan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Al-Quds, Palestina, adalah merupakan perjalanan nyata yang bisa dibuktikan dengan data-data nyata terbukti. Yaitu adalah ketika Nabi menceritakan kepada kaum Quraisy bahwa baru saja saya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka kaum Quraisy tidak percaya. Mereka bertanya, apa yang kamu lihat di sana? Berapa pintu Masjidil Aqsa? Dan apa yang kamu temukan di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan balik lagi? Maka Nabi ceritakan semuanya. Yang paling bukti data yang paling nyata adalah Nabi mengatakan bahwa sebentar lagi sebelum menjelang matahari terbit akan ada kafilah yang datang dari Syam menuju pintu Makkah. Dan itu terbukti. Para kaum Quraisy berbondong-bondong menyaksikan, ternyata benar bahwa kafilah itu datang. Jadi perjalanan Isra adalah sengaja dibuat untuk memberikan argumen hujah yang kuat kepada kaum Quraisy yang tidak percaya bahwa peristiwa ini adalah benar. Kemudian Isra dan Mi'raj nanti akan diuraikan oleh Pak Imam Besar bagaimana lengkapnya. Saya hanya menyentil saja ya. Dan Bapak Imam Besar yang kami hormati, kami laporkan bahwa peringatan Isra Mi'raj kali ini kita bekerja sama dengan masjid-masjid di Asia Tenggara dan negara sahabat lainnya seperti tadi sudah kita sebutkan. Kita juga bekerja sama yang pertama kali pada kali ini adalah Masjid Soeharto atau Masjid Istiqlal di Sarajevo, juga Masjid Indonesia di Kairo, dan masjid
di Songkhla, Thailand Selatan. Mudah-mudahan kerjasama. Juga terima kasih kepada para pengurus dan imam masjid di Asia Tenggara dan negara-negara sahabat yang telah bergabung bekerja sama dengan kami, dan kami mengharapkan untuk kerjasama selanjutnya. Kenapa ini penting kerjasama? Karena zaman sekarang kita zaman teknologi, kita perlu menyatukan langkah. Kita perlu tautidul alaqat wal ukhuwah. Kita perlu menyamakan taswifus sufuf, menyatukan saf, mendekatkan pemahaman takribul mafahim an-nusus ad-diniyah wa tautidul alaqah wal ukhuwah. Kira-kira itu yang melatar belakangi kita mengajak kerjasama dengan para masjid-masjid di Asia Tenggara dan juga masjid-masjid sahabat. Para hadirin sekalian, Bapak Imam Besar, terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan 12, Bapak Dr. H.M. Yusuf Kalla. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas, atau nanti akan diwakili oleh Profesor Komarudin Amin. Yang sama-sama kita hormati para imam besar, para pengurus masjid yang tergabung di dalam Masjid Utama Negara Asia Tenggara, negara serumpun, dan negara-negara sahabat yang tadi disebutkan oleh Pak Bukhari yang bergabung bersama kita: Mesir, Suriname, Bosnia, Herzegovina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Timur Leste. Yang saya hormati segenap para pengurus BPMI, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melakukan sesuatu yang sangat istimewa, karena kita bisa melakukan acara peringatan Isra Mi'raj serentak yang bisa diikuti oleh sekian banyak negara, yang kita langsungkan live melalui TV Istiqlal, ya YouTube, dan media sosial lainnya. Baru kita lakukan pada tahun ini,
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih canggih telah melakukan sesuatu hal, yaitu melakukan perjalanan yang maha dahsyat, jauh sekali. Asumsikanlah kalau Rasulullah berangkat sesudah sholat Isya jam 8, sebelum subuh sudah kembali lagi. Ya, menurut perkiraan para sarjana fisika, ya, kita bisa mengkalkulasi kendaraan apa yang digunakan Rasulullah. Jarak antara bumi dan matahari saja 152.505.000 kilometer. Kalau bulan dekat hanya 384.400 kilometer. Nah, kalau kita menghitung kecepatan borak, seandainya borak itu dari akar kata atau dari kata bahasa Arab Al-Quran itu al-barq, itu kilat. Kilat itu asumsikanlah sama dengan perjalanan cahaya, secepat kilat ya. Kilat itu perjalanan cahayanya itu, perjalanan kecepatan kilat itu 1239 km per detik. Nah, kalau Rasulullah SAW melampaui alam imajinasi kita sekarang ini, berarti alam gaib di sana itu lebih dahsyat lagi. Menurut perkiraan kalau 8 jam perjalanan dari jam 8 sampai jam 4 subuh, 8 jam pulang pergi, berarti kecepatan atau jarak yang ditempuh Rasulullah dalam tempo, istilahnya Pak Bukhari tadi, lailan, itu kecil sekali malamnya atau sebentar sekali. Itu bisa kita mengkalkulasi bahwa perjalanan Nabi semalam itu 4.320.000 kilometer. Itu kalau berdasarkan ukuran cahaya. Nah, kalau perjalanan borak itu lebih cepat daripada perjalanan cahaya, karena ada memang pergerakan lebih cepat daripada cahaya. Nah, itulah sebabnya mengapa surah Al-Isra ini diawali dengan kata subhana. Dalam kaidah ulumul Quran, apabila ada satu surah yang diawali dengan kata subhana atau kata tabarakah, artinya maha suci, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang digambarkan dalam surah itu tidak mampu dijangkau oleh akal. Yang dikatakan oleh Rasulullah, al-asal da'u kulli dain dawa, madu itu mengobati segala macam penyakit. Di Jerman sekarang ada rumah sakit lebah madu. Jika rumah sakit konvensional tidak sanggup mengobatinya, bawa ke rumah sakit lebah madu itu. Mulai dari sengatan lebahnya obat, sarang lebahnya obat, apalagi madunya. Memang manis, tapi kadar glukosnya, kadar gulanya itu yang membahayakan itu sedikit. Lebah itu sendiri ada 3 struktur masyarakatnya. Lebah yang mencari makan sampai 21 km per hari, lalu menyetor madunya ke sarangnya, itu umurnya hanya sekitar 3 minggu satu periode. Dan yang paling banyak kita lihat itu berkerumun di sekitar sarangnya, itu bukan tugasnya mencari madu, itu satpamnya ratu lebah yang ada di dalamnya. Umurnya bisa sampai 3 bulan. Ratu lebahnya yang dijaga oleh para security mereka itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Subhanallah. Pantas dijadikan nama surah dalam Al-Quran, surah An-Nahl. Lalu kita diantar masuk ke surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu sebagian bisa dijangkau oleh akal. Mungkin peristiwa Isra-nya perjalanan horizontal dari Makkah ke Yerusalem, ya, jaraknya itu sekitar 1239 km. Makkah ke Yerusalem, Masjid Aqsa.
Itu bisa ditempuh dengan perjalanan supersonik pesawat jet tempur cepat itu. F-16 mungkin bisa diukur tuh. Tapi Mi'raj, perjalanan vertikal dari Masjid Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, itulah la majala lil aqal, gak mungkin dijangkau oleh akal. Yaitu pulang pergi. Bukan saja hanya berjalan, dipercepat perjalanan itu, tapi setelah Rasulullah SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj itu di depan 16 orang sahabatnya. Dalam hadis itu kan, sesudah salat subuh diceritakan, di situ ada Anas bin Malik, ada Abu Zar, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ya, ada Jabir, ada Abi Hurairah, termasuk juga ada Abu Bakar dan Umar. Sampai Umar itu cengar-cengir, "Hai Umar, apa kamu nggak percaya apa yang disampaikan Nabi? Kok kenapa begitu? Nggak etis. Nabi cerita serius, kamu kok cengar-cengir? Apa kamu nggak percaya apa yang dikatakan Rasulullah?" Yang mengagetkan, apa kata Umar? "Kayaknya enggak tuh. Masa dalam tempo singkat menceritakan sedemikian banyak dan sedemikian panjang?" Memang kan Umar itu kan tipikalnya seorang rasionalis di zamannya, sampai bertolak pinggang di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad. "Hai batu, Hajar Aswad, ngapain saya mencium kamu? Kamu batu. Kalau saya tidak pernah diperintahkan Rasulullah, saya nggak bakalan cium kamu." Begitu rasionalnya seorang Umar. Tapi pada akhirnya juga dia mencium Ka'bah itu, mencium Hajar Aswad itu. Kenapa? Karena ada perintah Nabi kan, mengikuti Nabi. Sahabat jadi agak kurang enak tuh jawaban Umar. "Kalau kamu Abu Bakar, percaya nggak apa yang disampaikan Rasulullah? Lebih dari itu kalau keluar dari mulutnya Rasulullah, saya percaya." Itulah dia sosok Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut As-Siddiq, sangat membenarkan. Akhirnya Umar, "Kalau begitu saya juga percaya." Nganggu-nganggu juga Umar itu. Nah, sebelum kita lanjut ke Isra Mi'raj, sesudah surah Al-Isra itu ada lagi surah Al-Kahfi. Kalau surah Al-Isra itu ada demarcation area-nya itu ya, jarak antaranya itu, ada rasionalnya, ada imannya. Tapi kalau Al-Kahfi, nggak mungkin bisa memahami surah Al-Kahfi tanpa melalui keyakinan full. Maka itu ulama tafsir mengatakan, nggak mungkin bisa memahami surah Al-Kahfi kalau tidak mendalami surah Al-Isra, dan sulit memahami surah Al-Isra kalau tidak memahami surah An-Nahl. Jadi An-Nahl itu kecerdasan intelektual, surah Al-Isra surah kecerdasan emotional question, dan surah Al-Kahfi itu surah kecerdasan spiritual. Maka itu disebut surah 3 serangkai. Apa isinya surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi itu ada sahabat atau ada satu grup tidur 309 tahun di gua Kahfi ditemani seekor anjing. Nggak masuk akal, kok tidurnya sampai 309 tahun, disangkanya semalam. Keesokan harinya baru kaget, loh kenapa kuku-kuku tangan kita ini, kuku kaki ini apa ya, kemana-mana ini, rambut itu sampai menjulur kemana-mana. Berapa lama sih kita tidur? Kemarin nggak ada pohon raksasa di luar itu, kok tiba-tiba ada pohon besar. Disangkanya cuma semalam. Padahal 309 tahun. Yang bocorkan 309 tahun itu ialah mata uang koin yang dipakai belanja salah seorang di antaranya untuk beli sarapan pagi, ditangkaplah di situ. Jadi ini satu bukti bahwa surah Al-Kahfi itu memang betul-betul memerlukan keyakinan. Kisah lain yang diungkap dalam surah Al-Kahfi ialah di situ ada seorang nabi yang paling cerdas dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, diminta belajar oleh Allah oleh seorang yang sangat mengagetkan, seorang yang sangat tidak populer. Tetangganya pun juga tidak tahu kalau itu ada seorang hebat.
nelayan kumuh dengan rumah tempat tinggal yang sangat kumuh, puluhan tahun bertetanggaan, tidak pernah ada yang kenal kalau Khidir itu adalah seorang yang amat pinter. Hati-hati terhadap orang yang tidak terkenal. Boleh jadi tidak terkenal di bumi tapi selebriti langit. Daripada kita selebriti bumi, nggak ada yang dikenal, nggak ada yang kenal di langit. Khidir majhulun fi ard, ma'lumun fis sama. Nggak populer di bumi, tapi semua penghuni langit tahu siapa dia. Itu surah Al-Kahfi. Luar biasa Al-Quran ini. Ada konten kecerdasan intelektualnya surah An-Nahl, ada kecerdasan emosionalnya yang kita akan jelaskan, dan ada spiritualnya. Mari kita lihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kata subhana, maha suci Allah. Alladzi, di situ kan subhanalladzi asra. Asra itu kan mutaaddi. Jadi Allah yang proaktif, bukan Nabi Muhammad SAW yang proaktif. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi tidak perlu dipertanyakan kendaraan apa yang dipakai Nabi, jaket apa yang digunakan Nabi tahan dingin. Allah yang memfasilitasi kok. Otomatis itu all in, itu ditanggung, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kendaraan Borak, kendaraan surga yang dipinjamkan. Nah, kalau kita lihat riwayat Borak ini, saya tidak ada waktu menceritakan. Buku tentang Borak di dalam kitab kuning itu, dalam hadis Nabi juga ada penjelasannya. Itu tawar-menawar Jibril untuk meminjam satu kendaraan penghuni surga yang namanya Borak. Tadinya Borak itu nggak mau, tapi setelah diperkenalkan, engkau diminta untuk membawa Nabi Muhammad SAW, baru Borak itu siap, gitu ya. Subhanallah. Dan itu kendaraan para penghuni surga nanti. Mudah-mudahan kita pun yang hadir maupun yang zoom ini mencoba bagaimana berkendaraan Borak nanti setelah kita masuk dalam surga Jannatun Na'im insyaallah. Hadirin, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa enggak dikatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin? Karena yang bisa Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun hamba Allah, ya, itu berpotensi untuk Mi'raj. Maka itu Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Tapi hamba siapa? Nah, menarik ini untuk kita lihat dari struktur bahasa Arabnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah mengatakan kata bi'abdihi. Allah tidak mengatakan bi'abidihi. Tidak juga dikatakan bi'abidihi. Atau Allah tidak mengatakan bi'abidihi. Apa perbedaannya? Kalau abidon, penyembah berhala, itulah yang disebut dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Di situ ada kata wala ana abidun. Tidak dikatakan wala ana abidun atau wala ana abdun atau wala ana ibadun. Kalau abidun menyembah berhala. Kalau abidun, ya. Kalau abidun selain menyembah berhala, dia juga sudah mulai menyembah Allah, menyembah Tuhan, masih musyrik. Jadi penggunaan kata abidun dalam Quran itu menyembah berhala, menyembah Allah juga masih musyrik. Kalau ibadun itu menyembah hanya Allah, wa ibadur rahman yamshuna fil ard. Dan yang kedua abdun, itu juga hanya menyembah Allah. Jadi ada dua kata dalam Al-Quran, ibadun dan abdun, itu konotasinya positif, tauhid. Tapi abidun dan abidun itu negatif. Abidun musyrik, abidun penyembah berhala. Jadi yang bisa naik ke atas Mi'raj adalah abdun, bukan abidun, bukan abidun. Kenapa ada huruf ba di situ? Kenapa enggak disebutkan subhanalladzi asra abdahu? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ada huruf ba di situ.
Dalam ilmu balaghah bahasa Arab itu al-ba'u hunaka litam'id, kedekatan. Wamsahu biru'usikum, lengket kedua telapak tangan ini untuk menyapu kepala. Jadi kalau kita berwudu jangan tanpa menyebut ini, itu harus nyentuh di sini. Wamsahu biru'usikum, harus direct, tidak boleh indirect. Wabil walidaini ihsana, kita yang harus langsung berbuat baik kepada kedua orang tua kita, jangan melalui perantaraan. Tapi kalau melalui yang lain bisa perantaraan. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian, terakhir, subhanallah asra bi abdihi lailan. Ma makna lail? Al-lail itu artinya kedekatan, kehangatan, kerinduan. Jadi ada dua artinya malam. Malam dalam pengertian maknawi dan ada hakikat, ada majazi di situ. Al-lail memang malam menampilkan kegelapan, tapi bukankah kegelapan itu menjanjikan keheningan, kesyahduan, kerinduan, kepasrahan, keakraban, kehusyuan? Minal masjidil haram ilal masjid aqsa, pokoknya dari masjid ke masjid. Alladzi barakna haulahu, pasti tempat sujud itu akan diberkahi Allah. Linuriyahu, coba kalau kita sudah melakukan persujudan atau ibadah yang ta'abbud, ya pasti ada melahirkan isti'anah di situ. Dan itulah nanti salah satu isti'anahnya, linuriyahu, Allah akan mempertunjukkan, memperlihatkan ayatina, tanda-tanda kami, alamat kami, address kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya itu Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nanti menarik untuk sebetulnya kita kaji apa yang dimaksud dengan barakah, alladzi baraknahu lahu. Apa yang dimaksud dengan linuriyahu? Di situ ada muhadarah, di atasnya nanti ada hudur, di atasnya ada yang disebut dengan mukasyafah, dan puncaknya ada musyahadah, di atasnya lagi ada ittihad. Innahu huwas samiul basir, Allah maha mendengar, maha melihat. Kalau orang sudah mencapai puncaknya, kata Rasulullah SAW, orang akan bisa meminjam pendengaran Allah untuk mendengar, meminjam meminjam mata Allah untuk melihat. Berarti kalau orang mendapatkan berkah, sudah tidak ada alam gaib baginya, itu sudah transparan. Dalam hadis Nabi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas segenap perhatiannya mengikuti acara ini, dan mari kita mengikuti sambutan-sambutan yang akan dilakukan oleh para tokoh kita dan imam besar kita nanti di beberapa negara. Demikian dari kami, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.